Malam itu, udara musim gugur di Virginia Barat terasa dingin menusuk. Daun-daun kering beterbangan, jalanan kecil yang berliku menuju kota Flatwoods hampir kosong. Hanya lampu-lampu jalan tua yang redup menerangi aspal retak. Ethan Miller menatap keluar jendela mobil sewaan yang mereka gunakan. Ia menghela napas panjang, mengatur kamera DSLR di pangkuannya. Di kursi kemudi, Claire Johnson sedang serius menyetir, matanya fokus ke jalan berkelok. "Aku masih nggak percaya kita benar-benar ada di sini," kata Claire, suaranya terdengar sarkastis. Flatwoods, kota kecil yang bahkan nggak masuk peta wisata. Ethan tersenyum tipis, rambut coklatnya sedikit berantakan. "Itu justru alasannya kenapa kita kesini. Kau tahu cerita itu, kan? Monster Flatwoods, satu-satunya urban legend dari tahun 50-an yang masih bikin orang merinding sampai sekarang." Claire mendengus. "Urban legend, Ethan, artinya cuma dongeng. Kalau memang nyata, kenapa nggak ada bukti jelas? Semua foto kabur, rekaman rusak, saksi sudah tua. Aku bisa saja bilang aku lihat Bigfoot kemarin, lalu boom, jadi berita nasional." Ethan menggeleng. "Beda, kasus Flatwoods itu dicatat oleh banyak orang. Ada laporan ke pemerintah, ada investigasi militer, bahkan sampai sekarang dokumen resminya masih dikunci. Kau nggak penasaran kenapa?" Claire diam sejenak. Mobil melaju melewati papan kayu besar bertuliskan, "Welcome to Flatwoods, home of the Green Monster." Claire tidak bisa menahan tawa kecil. "Lihat, bahkan kotanya sendiri menjual legenda itu. Boneka monster dijual di toko souvenir. Kau yakin kita nggak sedang mengejar bisnis pariwisata?" Ethan menatap papan itu dengan tatapan serius. Hatinya berdebar. Bagi kebanyakan orang, Flatwoods Monster hanyalah maskot kota kecil, tapi baginya ada sesuatu yang belum terungkap. Mereka tiba di motel kecil di pinggir kota. Bangunannya tua, catnya mulai pudar. Seorang pria tua di resepsionis menyambut mereka dengan tatapan curiga, tapi tak banyak bicara. Setelah menaruh barang di kamar, Ethan dan Claire menuju ke sebuah bar lokal. Tempat itu hangat, dindingnya penuh dengan foto hitam putih lama. Sebagian menampilkan pemandangan hutan, sebagian lagi foto kelompok orang yang tampak gugup, tahun 1950-an. Claire duduk, memesan kopi. Ethan mengambil kesempatan memotret interior bar. Saat ia mengarahkan kamera, seorang pria muda dengan jaket kulit mendekat. "Orang luar, ya?" tanyanya sambil menaruh botol bir di meja mereka. Ethan menoleh. Pria itu berambut pirang, wajahnya keras tapi ramah. "Ya, namaku Ethan, ini Claire. Kami mahasiswa jurnalistik, lagi bikin liputan." "Liputan soal apa?" tanya pria itu, meski nadanya terdengar seperti sudah tahu jawabannya. "Flatwoods Monster," jawab Ethan tanpa ragu. Pria itu tersenyum miring. "Nama saya Tommy Harris. Aku lahir di sini. Nenekku salah satu saksi kejadian tahun 1952. Kalau kalian mau dengar cerita asli, aku bisa bantu." Claire mengangkat alis. "Kebetulan sekali." "Tidak ada yang kebetulan di kota ini," sahut Tommy pelan. Tatapannya sesaat melirik ke arah foto-foto lama di dinding. Mereka pindah ke meja sudut yang lebih sepi. Tommy mencondongkan tubuh, suaranya mengecil. "Kalian tahu ceritanya, kan? Malam tanggal 12 September tahun 1952. Sekelompok anak-anak melihat cahaya merah di langit, jatuh ke bukit di belakang sekolah. Mereka pergi ke sana bersama ibu salah satu anak, dan apa yang mereka lihat?" Tommy berhenti sejenak, meneguk bir. Sosok tinggi lebih dari 3 meter, dengan kepala seperti sekop, mata merah menyala, tubuh berkilau seperti logam. Ia mengeluarkan suara mendesis, lalu meluncur ke arah mereka. Anak-anak itu lari ketakutan. Setelah itu, tentara datang. Semua bukti disapu bersih. Ethan menelan ludah, matanya berbinar penuh semangat. "Jadi itu benar, nenekmu melihat sendiri?" Tommy mengangguk perlahan. "Ya, sampai akhir hayatnya, ia bersumpah apa yang dilihatnya bukan manusia, bukan hewan. Dan ada hal lain, nenekku sering bilang, bau belerang memenuhi udara malam itu. Sejak saat itu, banyak ternak mati mendadak, anjing-anjing menghilang, dan kadang terdengar raungan dari hutan." Claire bersandar di kursinya, menghela napas. "Oke, jadi kita dapat versi lokal. Tapi kalau benar ada monster, kenapa tidak ada serangan besar? Kenapa nggak ada mayat atau bukti fisik nyata?"
Tommy menatapnya tajam. Kau pikir pemerintah akan membiarkan bukti itu keluar? Percayalah, ada hal-hal yang tidak boleh diungkap. Dan Flatwoods adalah salah satunya. Ethan makin penasaran. Ia mencondongkan tubuh, berbisik, Tommy, bisakah kau tunjukkan bukit itu? Tempat di mana cahaya itu jatuh dulu. Tommy tersenyum tipis. Besok malam, kalian siap? Ethan langsung mengangguk. Claire memutar bola mata, tapi dalam hatinya ia juga penasaran. Malam itu, saat kembali ke motel, Ethan tidak bisa tidur. Ia menatap kamera di meja, memikirkan apa yang akan mereka hadapi. Di luar jendela, hutan tampak gelap pekat, hanya diterangi cahaya bulan separuh. Sesekali, terdengar suara burung hantu. Namun kemudian, sesuatu yang lain terdengar. Suara berat, seperti dengungan rendah yang tidak alami. Ethan membuka jendela, mencari sumber suara. Tapi yang terlihat hanya kabut tipis di pinggir hutan. Suara itu hilang secepat datangnya, meninggalkan keheningan mencekam. Ia menutup jendela perlahan. Perasaan aneh merayap di dadanya. Seolah ada sesuatu yang sedang mengawasi. Esok malam, mereka akan masuk ke hutan Flatwoods. Dan Ethan tahu, itu baru permulaan. Pagi berikutnya, Flatwoods tampak tenang seperti kota kecil biasa. Jalanan hanya ramai oleh beberapa mobil tua, anak-anak berangkat sekolah dengan ransel besar, dan seorang tukang koran berteriak menawarkan berita lokal yang tak penting tentang festival panen dan pertandingan sepak bola sekolah. Namun bagi Ethan, udara kota itu terasa berbeda. Ia merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan oleh tempat ini. Setelah sarapan di diner kecil dekat motel, Tommy menepati janjinya. Ia mengantar Ethan dan Claire ke sebuah rumah kayu tua di pinggiran kota. Rumah itu dikelilingi pagar kayu lapuk. Halamannya penuh rumput liar. Seorang wanita tua duduk di beranda, tubuhnya bungkuk, selendang tebal menutupi rambut putihnya. Matanya tajam meski keriput menua wajahnya. Ini Nyonya Margaret Lewis, kata Tommy lirih. Dia salah satu anak-anak yang ada di sana malam itu. Sekarang sudah 80-an. Ethan maju dengan sopan. Senang bertemu dengan Anda, Bu Lewis. Kami hanya ingin mendengar cerita dari Anda tentang malam itu. Nyonya Lewis menatap mereka lama, lalu tersenyum getir. Anak muda, semua orang datang dengan pertanyaan yang sama. Tapi tidak semua siap mendengar jawabannya. Claire menyela, mencoba menenangkan. Kami tidak mencari sensasi, Bu. Hanya ingin mendengar dari Anda langsung. Apa yang benar-benar terjadi? Wanita tua itu menghela napas panjang. Tangannya gemetar ketika memegang cangkir teh. Malam itu, aku masih anak-anak. Kami melihat cahaya merah jatuh di bukit. Kami pikir itu pesawat terbakar. Jadi kami pergi. Aku, ibuku, 2 kakakku, dan beberapa anak tetangga. Kami membawa senter. Suara Nyonya Lewis bergetar, seolah ingatan itu masih segar. Di sana, bau belerang menusuk hidung. Rumput layu. Lalu kami melihatnya, tinggi, setinggi pohon muda. Kepala bulat seperti sekop, matanya merah menyala. Tubuhnya hitam berkilau, seperti logam. Ia mengeluarkan suara hiss, seperti uap panas keluar dari pipa. Ethan menahan napas, mencatat setiap kata. Apa yang terjadi kemudian? Bisiknya. Kami lari. Aku jatuh, lututku berdarah. Tapi ibu menarikku. Aku masih bisa dengar napas makhluk itu di belakangku. Panas, seperti udara mendidih. Sampai sekarang, aku tidak pernah bisa melupakan bau itu. Claire bergidik, meremas tangannya. Untuk pertama kalinya ia terlihat tidak begitu skeptis. Nyonya Lewis menatap Ethan dengan tatapan kosong. Anak muda, apapun itu, jangan pernah kau cari. Flatwoods Monster bukan cerita. Ia nyata, dan ia tidak suka diganggu. Saat mereka keluar dari rumah itu, seseorang sudah menunggu di pinggir jalan. Seorang pria berperawakan tegap dengan seragam serif berwarna coklat, topi lebar menutupi wajahnya yang keras. Pistol tergantung di pinggangnya. Tommy Harris, suara serif berat, penuh wibawa. Kau lagi-lagi membawa orang luar untuk mendengar omong kosong itu. Tommy menegang. Sheriff Hayes. Sheriff Douglas Hayes mendekat, menatap Ethan dan Claire tajam. Kalian wartawan, Ethan menelan ludah. Mahasiswa. Kami hanya menulis penelitian untuk universitas. Sheriff mendengus. Dengar baik-baik, kisah monster itu sudah lama dikubur. Kota ini tidak butuh orang luar yang mengungkit masa lalu. Mengerti?
Claire mengangkat dagu, nada sinisnya keluar. Apa salahnya mendengar cerita? Itu bagian dari sejarah lokal, bukan? Sheriff menatapnya lama, lalu mendekat ke Ethan. Suaranya rendah, nyaris berbisik. Ada hal-hal yang lebih baik tetap terkubur. Jika kalian pintar, kalian akan segera pergi dari kota ini. Setelah berkata begitu, Sheriff Hayes berjalan pergi, meninggalkan ketegangan yang berat. Ethan menatap Tommy. Dia kenapa? Seperti menutupi sesuatu. Tommy menghela napas. Sejak dulu, polisi di sini selalu begitu. Mereka bilang monster itu cuma histeria anak-anak. Tapi kenapa mereka selalu mengawasi siapapun yang bicara soal itu? Menurutku, ada yang lebih besar dari sekadar cerita rakyat. Sore itu, mereka berjalan melewati ladang di pinggir hutan Flatwoods. Angin dingin bertiup, membuat rumput bergoyang. Tommy menunjuk ke pagar kawat di kejauhan. Lihat itu, beberapa sapi mati terbujur kaku. Kulitnya gosong seperti terbakar dari dalam, tapi tidak ada tanda gigitan atau luka luar. Claire menutup hidung, wajahnya pucat. Apa-apaan ini? Ethan memotret cepat-cepat. Ini bukti, kita harus catat semua. Tommy menunduk, wajahnya serius. Ini bukan pertama kalinya. Setiap beberapa tahun sekali, hal-hal seperti ini terjadi. Orang bilang ada pemangsa liar, ada yang bilang racun. Tapi, nenekku selalu bilang itu pertanda ia kembali. Sore semakin gelap. Dari arah hutan, terdengar suara aneh, dengungan rendah, seperti getaran mesin. Tanah di bawah kaki mereka bergetar halus. Ethan menatap ke arah pohon-pohon hitam. Cahaya merah samar muncul di balik pepohonan. Claire memegang lengan Ethan erat. Kita harus pergi, sekarang. Namun Ethan menolak. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Ini dia, inilah yang kita cari. Dengungan semakin keras. Udara terasa panas, bau belerang mulai menyengat. Dan dari balik kabut tipis di hutan, siluet tinggi mulai muncul. Udara Flatwoods malam itu terasa berat, hening, namun penuh ketegangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Di motel sederhana tempat mereka menginap, Ethan duduk di tepi ranjang dengan laptop terbuka, memutar ulang rekaman kamera yang ia ambil di ladang tadi. Gambar sapi-sapi gosong terlihat jelas, namun yang membuatnya merinding bukan itu. Di detik terakhir, ketika kamera bergeser ke arah hutan, ada sekelebat bayangan tinggi, jauh di antara pepohonan. Bayangan itu hanya muncul sepersekian detik, namun cukup jelas untuk membuat jantung Ethan berdegup lebih cepat. Claire, yang duduk di kursi dengan lengan terlipat, menggeleng pelan. Bisa saja itu cuma ilusi optik. Pohon, bayangan, atau binatang. Ethan menoleh cepat. Bayangan setinggi itu, kau serius? Claire terdiam, matanya menatap layar, tapi bibirnya enggan mengakui bahwa hatinya sendiri mulai goyah. Tommy, yang tidur di ranjang satunya, tiba-tiba terbangun. Kalian dengar itu? Mereka semua terdiam. Dari luar, terdengar suara ketuk-ketuk di jendela. Perlahan, suara itu berubah menjadi goresan panjang, seolah kuku logam menggesek kaca. Claire berdiri, wajahnya pucat. Jangan bilang kau akan buka gorden itu, Ethan. Namun rasa penasaran Ethan lebih besar daripada ketakutannya. Dengan tangan gemetar, ia meraih gorden dan menariknya cepat. Gelap, tidak ada apa-apa di luar. Hanya parkiran motel yang kosong dan kabut tipis menggantung. Ethan menarik napas lega. Lihat, hanya Im. Tiba-tiba, mata merah menyala menatap balik dari balik kabut. Tinggi, jauh lebih tinggi dari jendela lantai 1. Claire menjerit. Tommy langsung meraih batangan besi dari samping ranjang. Namun saat Ethan berkedip, mata itu sudah hilang. Yang tersisa hanyalah bau belerang menusuk hidung. Keesokan paginya, mereka mendapati Sheriff Hayes sudah berdiri di lobi motel. Matanya tajam, ekspresinya dingin. Kalian dapat apa yang kalian cari? Tanyanya dengan nada penuh sindiran. Ethan ingin berbohong, tapi Claire lebih dulu bicara. Seseorang, atau sesuatu, mengintai kami semalam. Jangan bilang itu cuma kebetulan. Sheriff menghela napas panjang. Kalian tidak mengerti. Flatwoods Monster bukan sekadar cerita. Tapi semakin kalian mencarinya, semakin kalian membangunkannya. Ethan maju selangkah. Kalau begitu, Anda tahu sesuatu. Katakan pada kami apa yang sebenarnya terjadi di tahun 1952. Sheriff menatapnya lama, lalu menunduk. Yang kalian cari, bukan monster. Itu sesuatu yang jatuh dari langit.
Sesuatu yang tidak seharusnya berada di bumi ini. Tommy menegang. Maksud Anda, alien? Sheriff tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan muram, lalu berjalan pergi. Malam berikutnya, Ethan memutuskan mereka harus kembali ke hutan Flatwoods. Meski Claire menolak keras, akhirnya ia ikut juga. Tommy membawa senter besar, dan Ethan menyiapkan kamera serta perekam suara. Mereka masuk ke jalur setapak yang dipenuhi kabut. Hutan terasa hidup, daun berdesir meski angin tak bertiup, dan dari kejauhan terdengar dengungan rendah. Tiba-tiba, cahaya merah muncul di langit. Tidak seperti bintang jatuh biasa. Cahaya itu berhenti melayang, lalu bergerak pelan ke arah bukit, mengeluarkan suara bass seperti mesin raksasa. Ya Tuhan, bisik Claire, wajahnya pucat pasi. Itu bukan pesawat. Cahaya itu perlahan meredup di balik pepohonan. Namun bau belerang semakin kuat, menusuk sampai ke tenggorokan. Ethan menyalakan kamera. Ini dia, kita hampir sampai. Langkah mereka semakin dalam. Tiba-tiba Tommy berhenti. Diam, kau dengar itu? Suara langkah berat terdengar di antara pepohonan, diiringi desisan uap panas. Senter Claire menyapu hutan. Cahaya hanya menyingkap batang pohon, sampai akhirnya berhenti pada sesuatu. Siluet tinggi menjulang, kepalanya bulat dengan bentuk aneh seperti sekop. Mata merahnya menyala, memantulkan cahaya senter. Tubuhnya hitam mengilap, seolah terbuat dari logam atau pelat baja. Monster itu berdiri diam, namun udara di sekitarnya bergetar, panas menyengat seperti di dekat mesin industri. Claire menjerit, Tommy mengangkat besi di tangannya, dan Ethan terus merekam meski tubuhnya gemetar hebat. Makhluk itu mengeluarkan suara mendesis panjang, lalu bergerak maju perlahan. Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Dan sebelum mereka bisa lari, cahaya putih terang menyilaukan melingkupi seluruh hutan. Cahaya putih itu begitu menyilaukan hingga Ethan harus menutup mata rapat-rapat. Dunia seolah meledak dalam kilatan, lalu senyap. Ketika ia membuka mata, hal pertama yang ia sadari adalah hening. Tidak ada suara serangga, tidak ada hembusan angin. Bahkan detak jantungnya sendiri terdengar samar. Claire menggenggam lengannya dengan erat, tubuhnya gemetar hebat. Ethan, di mana kita? Tommy memutar tubuh, mencoba menyalakan senter, tapi alat itu hanya berkelip sebentar sebelum mati total. Kamera Ethan pun sama, layarnya hitam, meski baterai seharusnya penuh. Sepertinya, Ethan menelan ludah. Kita tidak lagi berada di hutan yang sama. Ketika penglihatan mereka terbiasa dengan kegelapan, terlihatlah bahwa hutan itu memang berbeda. Pohon-pohon tampak lebih tinggi, batangnya hitam berkilau seperti logam. Kabut tebal menggantung rendah, berwarna kehijauan. Dan udara itu tidak lagi segar. Baunya seperti campuran belerang, besi terbakar, dan sesuatu yang asing, seperti ozon setelah badai listrik. Claire terisak, aku tidak suka ini. Rasanya kita dipindahkan. Tommy menendang tanah, lalu kaget karena tanah itu bukan tanah biasa. Permukaannya keras seperti baja, namun ketika diinjak, terdengar gema aneh. Ini bukan hutan Flatwoods. Ini semacam salinan, gumamnya. Mereka mulai berjalan, mencoba menemukan jalan keluar. Setiap langkah terasa sia-sia, pepohonan terlihat sama, kabut tak kunjung berakhir. Kemudian, terdengar suara dengungan rendah, semakin lama semakin keras. Dari kabut, muncullah bola-bola cahaya kecil, melayang seperti kunang-kunang namun berwarna biru pucat. Bola cahaya itu berputar mengitari mereka. Ethan mengangkat tangannya mendekat, namun bola itu tiba-tiba mengeluarkan letupan listrik kecil, membuatnya mundur kaget. Claire menjerit, jangan sentuh, itu bukan cahaya biasa. Bola-bola itu lalu bergerak lebih cepat, menyatu, membentuk jalur bercahaya di udara, mengarah ke satu tempat, sebuah bukit gelap di kejauhan. Tommy menelan ludah. Kupikir, kita disuruh ke sana. Mereka mengikuti cahaya, meski hati kecil berteriak untuk kabur. Saat mencapai kaki bukit, hawa panas semakin terasa, seolah ada tungku raksasa menyala di bawah tanah. Dan di atas bukit, mereka melihatnya lagi. Flatwoods Monster, tingginya hampir 3 meter, kepalanya bulat dengan semacam pelindung melingkar. Matanya merah menyala, menatap ke arah mereka dengan intensitas yang menusuk. Tubuhnya memancarkan cahaya samar, seperti mesin yang terlalu panas. Namun kali ini, monster itu tidak sendiri. Di belakangnya, tampak siluet lain, lebih kecil, ramping, dengan mata putih menyala.
Ada 3 atau 4 makhluk yang tampak seperti asisten atau bibrida aneh, bergerak kaku namun serempak. Claire hampir pingsan melihat pemandangan itu. Astaga, itu bukan legenda, itu nyata. Flatwoods Monster mengeluarkan suara mendesis, lalu mengangkat tangannya. Saat itulah tanah di sekitar mereka bergetar. Tanah di bawah kaki mereka retak, terbuka seperti mulut besar. Claire berteriak ketika tubuhnya kehilangan keseimbangan. Ethan mencoba meraih tangannya, namun mereka semua jatuh ke dalam lubang gelap. Mereka terhempas di permukaan keras, namun anehnya tidak terluka parah. Cahaya redup berwarna hijau menerangi sekitar. Saat Ethan membuka matanya, ia sadar bahwa mereka kini berada di dalam semacam ruang logam raksasa, dengan dinding berkilau dan pilar-pilar tinggi. Tommy mengangkat kepalanya, terengah-engah. Ini bukan hutan. Ini bagian dari kapal. Claire menutup wajahnya dengan tangan. Ya Tuhan, kita berada di dalam pesawat mereka. Dan dari kegelapan di ujung ruangan, terdengar langkah berat, suara dentuman logam berirama, mendekat, mendekat, mendekat. Flatwoods Monster perlahan muncul dari balik kabut hijau, kini lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya berkilau, matanya menatap tajam, dan suara dengungannya membuat telinga berdenging. Makhluk itu berhenti hanya beberapa meter dari mereka. Ethan menelan ludah, tubuhnya membeku. Kamera dan senter mati, semua alat modern lumpuh. Kini mereka benar-benar sendirian, terjebak di jantung misteri yang selama ini hanya dianggap legenda. Flatwoods Monster membuka mulutnya, atau semacam celah di wajahnya, dan suara yang keluar bukan suara binatang, melainkan sesuatu yang asing, campuran statis radio dan gema mesin. Suaranya menyusup langsung ke dalam kepala mereka. Kalian seharusnya tidak datang. Suara itu bergetar di kepala mereka, bukan lewat telinga. Ethan merasakan seperti otaknya dipenuhi bisikan elektronik, bercampur dengan dengung statis. Kalian melihat terlalu jauh. Claire menutup telinganya meski tak ada gunanya. Air matanya mengalir, wajahnya pucat. Tolong, hentikan, aku tidak tahan. Tommy menggertakkan giginya, mencoba melawan rasa sakit. Apa maumu dari kami? Teriaknya. Makhluk itu tidak bergerak, hanya menatap, matanya menyala lebih terang. Tiba-tiba, salah satu siluet kecil di belakangnya melangkah maju. Tubuhnya lebih ramping, kepalanya lonjong dengan mata putih menyala. Dari tangannya keluar semacam cahaya biru yang berbentuk jaring listrik. Sebelum mereka bisa bereaksi, cahaya itu melingkupi tubuh Tommy. Tommy berteriak keras, tubuhnya kejang-kejang. Jaring cahaya itu membungkusnya, membuatnya terangkat ke udara beberapa meter. Ethan mencoba menariknya, tapi begitu ia mendekat, tubuhnya terpental oleh semacam medan tak terlihat. Ia terhempas ke dinding logam, napasnya tercekat. Claire menjerit histeris. Lepaskan dia, apa yang kalian lakukan padanya? Makhluk kecil itu tidak peduli. Cahaya di sekitarnya semakin kuat, dan tubuh Tommy bergetar tak terkendali. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang membaca tubuhnya, membedah tanpa pisau, membuka tanpa darah. Dari mulut Tommy keluar teriakan bercampur bahasa aneh, bukan lagi suara manusia. Matanya berputar, seakan ada sinyal asing yang memaksanya bicara. Ethan merangkak, berusaha bangkit. Hentikan, dia manusia, dia bukan milik kalian. Flatwoods Monster akhirnya mengangkat tangannya. Cahaya biru langsung padam, dan tubuh Tommy jatuh keras ke lantai. Ia menggeliat, lalu terdiam. Napasnya tersengal, matanya kosong menatap langit-langit. Ethan berlari memeluknya. Tommy, hei, lihat aku. Namun Tommy hanya berbisik pelan, dengan suara asing yang bukan suaranya sendiri. Mereka ada di sini, dalam kepalaku. Claire menatap ngeri. Astaga, mereka menanamkan sesuatu padanya. Tommy lalu memegang kepalanya, berteriak kesakitan. Hentikan, keluar dari kepalaku. Dari telinganya mengalir darah segar. Tubuhnya gemetar hebat, lalu tiba-tiba tenang. Napasnya melambat, hampir seperti berhenti. Ethan menamparkan pipinya. Jangan mati, kau dengar? Jangan mati. Tapi tepat saat itu, mata Tommy terbuka lebar. Pupunya menyala samar biru, bukan hitam lagi. Suara asing keluar dari mulutnya, dalam bahasa yang bukan bahasa manusia. Namun anehnya, Ethan bisa mengerti. Penyusup tidak boleh keluar, rahasia ini tidak boleh bocor. Ethan gemetar, Tuhan, mereka bicara lewat dia.
Tommy lalu meraih lengan Ethan dengan kekuatan luar biasa, hampir menghancurkan tulangnya. Dengan mata menyala, ia mendesis, "Kalau kalian mencoba kabur, kalian tidak hanya akan mati. Dunia kalian akan hancur." Setelah itu, tubuhnya ambruk tak berdaya, kembali normal. Matanya menutup, napasnya tersengal-sengal. Claire berjongkok, menangis. "Ethan, kita harus keluar dari sini sebelum mereka benar-benar mengambilnya darinya." Flatwoods Monster menatap mereka tanpa emosi. Lalu ia mundur perlahan ke dalam kabut hijau, bersama para siluet kecilnya. Suara dengungan mereda, menyisakan keheningan mencekam. Ethan tahu ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Ia menatap Claire dan Tommy yang masih pingsan. "Kalau kita tidak mencari jalan keluar sekarang, kita semua akan berakhir jadi alat percobaan mereka." Claire mengangguk, meski wajahnya penuh ketakutan. "Tapi, bagaimana caranya? Semua pintu terkunci. Tidak ada jalan keluar." Ethan menatap sekeliling ruangan logam raksasa itu. Di salah satu sudut, samar-samar terlihat jalur sempit bercahaya redup, seperti lorong servis. Ia menarik napas panjang. "Kita coba ke sana. Itu satu-satunya kesempatan kita." Mereka mengangkat tubuh Tommy yang lemah, lalu mulai bergerak perlahan menuju lorong itu. Namun jauh di belakang, di dalam kabut hijau, sepasang mata merah masih mengawasi mereka. Mereka boleh lari, tapi Flatwoods Monster sudah menandai mereka. Dan perburuan baru saja dimulai. Ethan menuntun Claire yang memapat tubuh Tommy. Nafas mereka berat, keringat dingin bercucuran meski udara di dalam ruangan logam itu justru menusuk dingin. Lorong sempit itu memanjang ke dalam kegelapan. Dindingnya berkilau redup, seolah terbuat dari logam hidup, kadang berdenyut pelan, seperti organ raksasa. Setiap langkah memunculkan gema aneh, bukan sekadar pantulan suara, melainkan seperti balasan. Suara langkah mereka bergema 2 kali, satu nyata, satu lagi terdengar seperti ada sesuatu yang menirukan. Claire berbisik, "Aku benci tempat ini, seakan kita berjalan di dalam perut makhluk hidup." Ethan tak menjawab, ia hanya menggenggam kuat obor darurat kecil yang entah bagaimana masih menyala. Setelah beberapa menit berjalan, mereka menemukan dinding yang penuh dengan ukiran aneh. Simbol-simbol bercahaya biru pucat, mirip tulisan kuno bercampur pola matematika. Claire menatap kagum sekaligus takut. Ini bukan buatan manusia, mungkin catatan atau peta. Ethan mendekat, tangannya hampir menyentuh salah satu simbol. Namun sebelum jari-jarinya menyentuh, simbol itu berdenyut kuat, lalu dinding di depannya perlahan terbuka, membentuk pintu ke lorong baru. Suara berdesir keluar dari celah pintu, seperti bisikan ratusan mulut yang tak terlihat. Tommy, meski setengah sadar, bergumam dengan suara asing yang kembali keluar dari mulutnya. "Itu jalan mereka, jalan pengamat." Ethan dan Claire saling berpandangan, wajah mereka pucat. Mereka tetap melangkah masuk. Lorong baru ini lebih sempit, namun diterangi cahaya kehijauan dari lantai. Setiap kali kaki mereka menyentuh permukaan, cahaya itu merambat seperti riak air. Namun di kejauhan, terlihat bayangan bergerak. Bukan Flatwoods Monster, melainkan sesuatu yang lebih kecil, namun bergerak dengan cepat, merayap di dinding dan langit-langit. Claire menutup mulutnya menahan teriakan. Apa itu? Makhluk itu akhirnya menampakkan diri ketika merayap keluar dari kegelapan. Tubuhnya mirip serangga raksasa, dengan kaki panjang seperti laba-laba, namun wajahnya menyerupai topeng putih tanpa mata. Dari punggungnya keluar cahaya berkedip seperti sinyal. Tommy yang setengah sadar menggumam lagi. "Penjaga, mereka menjaga jalur." Makhluk laba-laba itu mendesis, lalu melompat dengan kecepatan luar biasa. "Lari!" teriak Ethan. Mereka bertiga berlari secepat mungkin. Lorong bergemuruh dengan dentuman kaki makhluk itu. Ethan menoleh sekilas dan melihat mulut besar penuh gigi terbuka di perut makhluk itu, seolah di sanalah ia benar-benar makan. Claire hampir jatuh, tapi Ethan menariknya. Mereka berbelok di persimpangan, mendapati lorong bercabang 3. Tanpa pikir panjang, Ethan memilih lorong tengah. Makhluk itu mengejar, dentuman kakinya semakin dekat. Tiba-tiba, lorong yang mereka lalui berdenyut terang, lalu dinding di belakang menutup sendiri menjebak makhluk laba-laba itu di sisi lain. Suara dentumannya hilang, digantikan oleh jeritan marah yang menggema. Claire terengah-engah, hampir menangis. Aku tidak sanggup lagi, semua ini nyata." Ethan menatapnya tegas.
Kalau kau menyerah, kita semua mati. Kita harus terus maju. Akhirnya lorong itu membawa mereka ke sebuah ruangan besar berbentuk kubah. Di tengahnya ada kolam berisi cairan hijau bercahaya, beriak perlahan seolah hidup. Di atas kolam itu, menggantung benda seperti kapsul transparan, dan di dalamnya manusia, bisik Claire, suaranya pecah. Benar, di dalam kapsul itu, ada tubuh manusia. Seorang pria parubaya dengan pakaian usang tahun 50-an, tubuhnya masih utuh, seolah tertidur. Ethan mendekat, membaca lencana di dadanya. Tulisan samar masih terbaca, US Air Force. Ya Tuhan, Ethan bergumam, ini mungkin pilot yang hilang sejak insiden Flatwoods pertama kali tahun 1952. Claire menutup mulutnya, ngeri. Berarti, mereka sudah membawa manusia ke sini sejak lama. Tiba-tiba, kapsul itu bergetar. Mata pria di dalamnya terbuka perlahan, menatap mereka dengan sorot kosong bercahaya hijau. Kapsul transparan itu bergetar semakin keras. Retakan halus muncul di permukaannya, menyebar seperti sarang laba-laba. Claire mundur, menggenggam lengan Ethan dengan panik. Ethan, jangan dekati dia. Itu bukan manusia lagi. Tapi Ethan tak bisa mengalihkan pandangannya. Tubuh pria berseragam angkatan udara itu perlahan bergerak. Matanya, bersinar hijau pucat, terbuka lebar, menatap kosong. Bibirnya bergetar, lalu suara parau keluar. Terlambat, terlalu lama, kita semua sudah menjadi milik mereka. Kapsul pecah, cairan hijau tumpah membasahi lantai logam. Pria itu jatuh berlutut, lalu berdiri perlahan. Gerakannya kaku, seperti boneka yang ditarik benang. Ethan mencoba bicara, meski suaranya bergetar. Siapa kau? Apa yang terjadi padamu? Pria itu menoleh perlahan. Lencana di dadanya masih terbaca samar, Captain Robert Hensley. Dengan suara bergema, ia menjawab, aku pernah manusia. Tahun 52, aku dikirim untuk menyelidiki cahaya di langit, lalu, aku tidak pernah kembali. Claire memeluk tubuh Tommy yang masih lemah. Astaga, Ethan, itu benar-benar korban Flatwoods pertama. Robert menatap mereka dengan sorot aneh. Kalian tak seharusnya ada di sini. Mereka tidak akan membiarkan kalian pergi. Sama seperti aku, sama seperti yang lain. Tiba-tiba, tubuh Robert kejang. Dari dadanya muncul urat bercahaya hijau yang menyebar ke seluruh tubuh. Ia menjerit dengan suara bukan lagi manusia, lebih mirip logam berderit bercampur dengungan listrik. Mereka ada di dalamku. Kepalanya menoleh tajam ke arah Ethan, matanya bersinar lebih terang. Mereka bilang, bunuh kalian. Dengan kecepatan mengejutkan, Robert melompat ke arah Ethan. Gerakannya jauh lebih cepat daripada manusia biasa, seolah dikendalikan kekuatan lain. Ethan terhempas ke lantai, berusaha menahan serangan. Robert menekan dadanya dengan kekuatan luar biasa. Nafas Ethan hampir hilang. Claire menjerit, lepaskan dia. Dengan panik, Claire meraih pipa logam yang tergeletak di lantai dan memukul kepala Robert. Tapi pukulan itu tak berpengaruh. Robert hanya menoleh sebentar, lalu dengan mudah mendorong Claire hingga terlempar ke dinding. Tommy, meski masih lemah, tiba-tiba berteriak. Suaranya aneh, bercampur dengan bahasa asing yang sama seperti sebelumnya. Tiba-tiba, simbol di dinding ruangan menyala, memancarkan cahaya biru terang. Robert terhenti sejenak, tubuhnya bergetar hebat. Ia menjerit kesakitan, lalu melepaskan Ethan. Ethan segera bangkit, menarik Claire yang hampir pingsan. Ayo kabur, dia tidak bisa ditahan lama. Robert jatuh berlutut, tangannya menutupi wajahnya. Mereka mengendalikanku, tolong, bunuh aku sebelum aku jadi milik mereka sepenuhnya. Ethan menggertakkan gigi. Ia tahu pria ini sudah lama hilang, dan tidak ada jalan kembali. Dengan berat hati, ia meraih pipa logam dari Claire, lalu menghantamkan keras ke kepala Robert. Sekali, dua kali, hingga tubuh itu roboh dan tak bergerak lagi. Ruangan hening, hanya suara nafas berat mereka bertiga yang terdengar. Claire menatap tubuh tak bernyawa itu, air matanya jatuh. Kita membunuh manusia, seorang korban, sama seperti kita. Ethan menatap tubuh itu dengan tatapan kosong. Tidak, dia sudah lama bukan manusia lagi. Itu hanya cangkang yang mereka pakai. Sebelum meninggalkan ruangan, mereka mendengar suara bisikan samar dari tubuh Robert. Hampir tak terdengar, namun jelas. Kalian tidak akan keluar. Flatwoods menunggu di ujung jalan.
Lorong setelah ruangan kapsul terasa berbeda. Udara di dalamnya bergetar, seperti ada medan listrik tak kasat mata. Setiap kali mereka melangkah, rambut di tangan berdiri, dan bau logam terbakar memenuhi hidung. Claire menahan lengan Ethan. "Kau mendengar itu?" Ethan mengernyit. "Apa?" Claire berbisik. "Dengarkan baik-baik." Mereka terdiam, hanya derap jantung terdengar di telinga masing-masing. Namun, di balik hening itu, samar-samar ada suara detak jantung, tapi bukan milik mereka. Suara itu datang dari dinding. Lorong itu hidup, lantai logam di bawah kaki mereka terasa hangat, lalu berdenyut lembut, seperti nadi raksasa. Cahaya biru pucat merambat sepanjang dinding, menuntun mereka maju tanpa pilihan untuk mundur. Tommy, yang sudah mulai sadar meski tubuhnya masih lemah, berbisik, "Ini bukan sekadar mesin, kapal ini makhluk hidup." Ethan menatapnya. "Apa maksudmu?" Tommy menggeleng. "Aku bisa merasakannya. Kapal ini bernapas. Ia tahu kita ada di sini. Kita sedang berjalan menuju jantungnya." Claire menelan ludah, wajahnya semakin pucat. Dan di sanalah Flatwoods menunggu. Di persimpangan lorong, dinding kembali dipenuhi simbol bercahaya. Namun kali ini simbol-simbol itu bergerak, seperti sedang menata ulang posisinya. Cahaya biru berubah merah menyala, lalu kembali biru, seolah memberi peringatan. Ethan ragu, jalur yang mana? Tiba-tiba Tommy terhuyung ke depan, matanya berkilat aneh. Ia menyentuh salah satu simbol dengan tangan gemetar. Seketika lorong di sebelah kanan terbuka, menyingkap jalan menurun berbentuk spiral. Claire menahan bahunya. "Tommy, kau gila, jangan sentuh apapun lagi." Tommy memandang mereka dengan sorot aneh, suaranya pelan. "Bukan aku yang memilih. Mereka menuntunku. Kalau kita salah jalan, kita mati lebih cepat." Spiral itu menurun jauh, semakin dalam ke perut kapal. Semakin mereka turun, udara makin dingin, napas berubah jadi kabut tipis. Di sepanjang dinding, terlihat goresan-goresan besar, seolah sesuatu pernah menyerang dari dalam. Bekas cakar, bercak cairan hitam pekat yang sudah mengering, dan potongan kain lusuh yang menempel. Ethan mengambil potongan kain itu, lalu memandang lencana kecil yang masih menempel. "FBI." Claire menutup mulutnya, matanya membesar. "Bukan hanya militer, pemerintah juga pernah mengirim orang ke sini." Ethan meremas kain itu kuat-kuat, dan mereka tidak pernah kembali. Spiral itu berakhir pada pintu raksasa. Saat mendekat, pintu terbuka sendiri dengan suara gesekan mengerikan. Di baliknya, terbentang ruangan luas penuh kapsul seperti yang menahan Robert sebelumnya. Tapi jumlahnya, ratusan manusia dari berbagai masa, berbagai seragam, militer, peneliti, bahkan pakaian sipil. Semuanya tertidur dalam cairan hijau. Wajah mereka tenang, namun mata beberapa di antaranya sudah terbuka, menatap kosong, bercahaya. Claire hampir jatuh pingsan. "Astaga, ini bukan hanya penculikan, ini koleksi." Ethan menatap ngeri. "Mereka menyimpan kita, menunggu waktu untuk apa?" Suara lirih terdengar, bukan dari salah satu kapsul, tapi dari udara di sekitar mereka. "Untuk menggantikan kita." Suara itu dalam, bergema, datang dari segala arah. Claire menempel pada dinding, gemetar. "Itu dia, itu Flatwoods." Dari kegelapan ujung ruangan, muncul cahaya merah keunguan. Siluet tinggi menjulang perlahan terbentuk. Tubuhnya ramping namun besar, wajahnya bulat dengan mata bercahaya emas menyala. Lengan panjang menjuntai, jemarinya seperti cakar logam. Ia melayang tanpa menyentuh tanah, seolah udara menahannya. "Flatwoods Monster." Suara berbisik memenuhi kepala mereka, bukan melalui telinga, melainkan langsung menghantam pikiran. "Kalian datang jauh-jauh, untuk apa?" Jawaban, kebenaran. "Kalian hanya akan jadi bagian dari kami." Ethan menggertakkan gigi, mencoba melawan rasa takut yang melumpuhkan. "Kami tidak akan jadi bagian dari kalian." Flatwoods bergerak maju, mata emasnya bersinar lebih terang. "Kalian sudah terjebak di dalam tubuhku, dan tidak ada jalan keluar dari jantung kapal." Flatwoods Monster melayang semakin dekat. Setiap kali ia bergerak, udara bergetar, membuat jantung Ethan, Claire, dan Tommy berdebar kencang tak terkendali. Ruangan penjara dengan ratusan kapsul manusia itu seakan ikut hidup. Cairan hijau beriak mengikuti denyut monster itu. Claire menempel pada lengan Ethan, wajahnya pucat pasi. "Ethan, kita bahkan tidak bisa lari.
Ini markasnya. Flatwoods berhenti beberapa meter di depan mereka, tubuhnya menjulang hampir menyentuh langit-langit ruangan. Matanya berputar, bersinar bagai dua matahari mini yang menusuk pikiran mereka. Manusia selalu datang dengan rasa ingin tahu, tapi tidak pernah siap menerima kebenaran. Dinding di belakang Flatwoods bergerak, membuka seperti kelopak bunga. Dari celah itu muncul bola raksasa berdenyut, bercahaya merah darah. Setiap denyutnya membuat seluruh ruangan bergetar. Tommy berbisik lirih, matanya terbelalak. Itu, jantungnya, jantung kapal ini. Atau, jantung Flatwoods itu sendiri. Ethan menatap terkejut. Kau maksud, kapal ini tubuhnya? Flatwoods mengangguk perlahan, seolah mendengar. Benar, aku bukan sekadar makhluk. Aku kapal, aku tubuh. Aku pikiran, aku penjara, aku rumah baru bagi kalian. Suara itu semakin menusuk kepala mereka, membuat Claire menjerit sambil menutup telinga. Berhenti, berhenti masuk ke pikiranku. Flatwoods menunduk sedikit, menatap langsung pada Claire. Kau rapuh, manusia betina, tapi kau bisa diselamatkan. Bergabunglah, maka rasa sakitmu hilang. Kau akan menjadi abadi. Claire gemetar. Air mata jatuh dari matanya. Tidak, aku tidak mau jadi bagian dari monster. Ethan berdiri di depannya, menahan tatapan Flatwoods. Kau tidak akan menyentuhnya. Flatwoods bergeming sejenak, lalu menoleh pada Ethan. Kau kuat, kau bisa jadi pemimpin bagi yang lain. Biarkan aku mengambil tubuhmu, dan kau akan melihat dunia dengan mataku. Abadi, berkuasa. Ethan menggertakkan gigi. Aku lebih baik mati. Tiba-tiba, lorong di belakang mereka menutup rapat, membuat jalan keluar hilang. Lampu-lampu di sepanjang ruangan berkedip, cairan dalam kapsul mulai bergejolak. Satu persatu, mata manusia yang terjebak di dalam kapsul terbuka, bersinar sama seperti Robert sebelumnya. Mereka serempak menatap Ethan, Claire, dan Tommy. Claire menjerit, "Tidak!" Mereka semua bangun. Flatwoods mengangkat tangannya yang panjang, jari-jarinya bercahaya. "Lihatlah! Mereka sudah menjadi bagian dari diriku. Dan sebentar lagi, kalian juga." Dengan gerakan tiba-tiba, Flatwoods mengayunkan tangannya. Gelombang energi tak terlihat menghantam mereka, membuat tubuh Ethan dan Claire terlempar ke dinding logam. Tommy pun terjatuh keras, tapi anehnya tubuhnya berpendar cahaya biru samar, membuatnya selamat dari dampak penuh. Ethan berusaha bangkit meski tulangnya serasa retak. Ia menatap Tommy dengan heran. "Kenapa kau tidak terluka?" Tommy menggigil, matanya setengah kosong. "Aku terhubung dengan mereka. Itu sebabnya mereka tidak bisa membunuhku langsung." Flatwoods mendekat, suaranya semakin keras memenuhi kepala mereka. "Ya, anak itu kuncinya. Ia jembatan antara dunia kalian dan duniaku. Lewat dirinya, aku bisa melintasi bumi sepenuhnya." Ethan menoleh pada Tommy, wajahnya membeku. "Astaga, kau yang mereka incar sejak awal." Cahaya jantung raksasa di belakang Flatwoods semakin terang, detaknya makin cepat. Seluruh ruangan terasa seperti akan runtuh. Claire menahan tangannya di dada, berbisik lemah. Kalau jantung itu berhenti, mungkin kapal ini runtuh, mungkin Flatwoods bisa dihentikan. Ethan menatap jantung berdenyut itu, lalu menoleh pada Flatwoods yang sedang mendekat. Keputusan mengerikan terbentuk di pikirannya. Ia meraih pipa logam dari lantai, meski tahu benda itu tak berarti apa-apa melawan monster sebesar itu. Tapi tatapannya keras. "Kalau harus mati di sini, aku akan pastikan kau ikut mati bersama kami." Flatwoods menundukkan kepala, suara tawanya menggema mengerikan. "Coba saja, manusia." Detak jantung kapal semakin keras, menggetarkan lantai dan membuat udara bergemuruh. Flatwoods monster melayang semakin tinggi, seolah menyatu dengan bola berdenyut merah raksasa di belakangnya. "Inilah akhir kalian." Suara itu menggema bukan hanya di telinga, tapi menusuk pikiran, membuat kepala mereka hampir pecah. Flatwoods mengangkat lengannya yang panjang. Dari jemarinya yang bercahaya emas, melesat gelombang energi berbentuk lingkaran ke arah mereka. Ethan menarik Claire dan Tommy, lalu menjatuhkan diri ke lantai. Ledakan itu menghantam dinding, melelehkan logam tebal seolah kertas basah. Asap putih tebal memenuhi ruangan. Claire batuk keras, matanya memerah. Kita tidak bisa melawannya seperti ini." Ethan menatap sekeliling, mencari apapun yang bisa digunakan.
Pandangannya jatuh pada kabel-kabel raksasa yang terhubung ke jantung kapal, berdenyut bersamaan dengan detak itu. Kalau kita potong kabel itu, mungkin jantungnya berhenti. Dengan nekat, Ethan berlari ke salah satu kabel, menggunakan pipa logam yang digenggamnya. Ia menghantam sekuat tenaga. ARRGH. Percikan listrik biru menyambar, membuat tubuh Ethan terpental ke belakang. Bau daging terbakar memenuhi udara. Ia mengerang kesakitan, namun kabel itu hanya retak sedikit. Flatwoods menggeram marah. Tubuhnya bergetar, dan semua kapsul manusia di ruangan itu mulai bergetar juga. Cairan di dalamnya beriak, tubuh-tubuh di dalamnya bangun serempak, mata mereka bercahaya emas. Claire menjerit, "Ethan!" Mereka bangun semua. Ratusan manusia dalam kapsul mulai menghentak dinding kaca dari dalam, mencoba keluar. Tommy tiba-tiba berteriak keras, tubuhnya bergetar. Cahaya biru keluar dari matanya, sama seperti simbol di dinding lorong. Ia memegangi kepalanya sambil jatuh berlutut. Aku bisa merasakannya, aku terhubung dengan kapal ini. Ethan mendekat, gemetar menahan sakit. Kalau begitu, gunakan koneksi itu. Hentikan jantungnya, Tommy menjerit, darah menetes dari hidungnya. Aku tidak tahu caranya. Kalau aku melawan terlalu keras, otakku bisa pecah. Flatwoods mendekat, suaranya dalam. Jangan melawan, anak. Biarkan aku meminjam tubuhmu, dan kau akan jadi bagian dari keabadian. Tommy menutup telinga, mengguncang kepalanya. Diam, aku bukan milikmu. Claire melihat Ethan hampir tak bisa bangun lagi. Dengan gemetar, ia meraih salah satu pecahan logam tajam dari lantai. Meski tubuhnya bergetar hebat, ia berdiri di depan Ethan, melindunginya. Wajahnya pucat, air mata jatuh. Kalau kau mau mengambil seseorang, ambil aku. Jangan sentuh mereka. Flatwoods berhenti sesaat, menatapnya dengan mata emas berputar. Keberanianmu menggelikan, tapi pengorbananmu sia-sia. Ia mengangkat tangannya, cahaya emas mulai membungkus tubuh Claire. Tiba-tiba, Tommy berdiri dengan terhuyung. Cahaya biru menyelimuti tubuhnya sepenuhnya. Matanya bersinar tajam, suaranya terdengar dua lapis, suaranya sendiri bercampur dengan gema asing. Aku bukan milikmu, aku penghubung, dan aku memilih menghancurkanmu. Ia mengangkat tangannya, dan seluruh ruangan bergetar. Kabel-kabel yang terhubung ke jantung kapal bergetar liar, percikan listrik beterbangan. Flatwoods menjerit, suaranya seperti logam bergesek. Berhenti. Kau akan menghancurkan dirimu sendiri. Tommy berteriak lebih keras. Darah mengalir dari matanya. Lebih baik aku mati, daripada jadi bagian darimu. Dengan sekali hentakan, cahaya biru meledak dari tubuh Tommy. Jantung kapal berdenyut kacau, retakan besar muncul di permukaannya. Cairan merah kental meledak keluar, membanjiri lantai. Flatwoods meraung, tubuhnya bergetar liar, bentuknya mulai kabur seperti asap yang tercerai-berai. Ethan menyeret Claire menjauh dari cipratan cairan itu, tubuhnya hampir tak kuat berdiri. Ia menatap Flatwoods yang sedang hancur perlahan. Sekarang, Tommy, hancurkan semuanya. Tommy menjerit, mengangkat tangannya sekali lagi. Retakan di jantung kapal semakin besar, hingga akhirnya. Dom, ledakan cahaya raksasa memenuhi ruangan, mengguncang seluruh kapal. Saat asap menghilang, ruangan itu porak-poranda. Kapsul-kapsul pecah, tubuh manusia di dalamnya rebah tak bergerak. Kabel-kabel meleleh, dan jantung kapal sudah lenyap, hancur menjadi abu berkilau. Flatwoods menghilang. Claire menggigil, memeluk Ethan. Kita berhasil. Ethan mengangguk pelan, meski wajahnya penuh darah dan tubuhnya hampir roboh. Ia menoleh mencari Tommy. Tommy tergeletak di lantai, tubuhnya berlumuran darah. Cahaya biru di matanya memudar. Ia tersenyum lemah pada mereka. Aku bebas, kan? Matanya terpejam perlahan. Tommy, Claire menjerit, berlari ke arahnya. Ethan menunduk, menahan tangis. Kau menyelamatkan kami semua. Cahaya biru terakhir dari tubuh Tommy memudar, dan seketika seluruh kapal bergetar hebat. Lantai retak, dinding bergetar, dan suara logam bergesek keras menggema dari segala arah. Claire berjongkok di samping tubuh Tommy, menangis terseduh. Tidak, jangan tinggalkan kami, kau masih bisa bangun, tolong. Ethan meletakkan tangannya di bahu Claire, meski tubuhnya sendiri penuh luka. Claire, kita harus pergi. Kalau kapal ini meledak, pengorbanannya akan sia-sia.
Claire menoleh dengan mata basah, suaranya gemetar. Aku tidak bisa meninggalkannya di sini. Ethan menarik napas berat. Ia tahu rasa sakit itu, tapi ia juga tahu kebenarannya. Dia sudah memilih, Claire. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah hidup, demi dia. Claire memeluk tubuh Tommy untuk terakhir kalinya, lalu menutup matanya perlahan. Selamat tinggal, adikku. Dari langit-langit, cairan merah kental menetes deras. Kabel-kabel listrik raksasa putus, meledak seperti kembang api. Kapsul-kapsul yang pecah jatuh satu persatu, menghantam lantai dengan dentuman keras. Suara gemuruh semakin keras. Sebuah celah besar terbuka di dinding, menampakkan cahaya redup bulan di luar. Ethan segera menarik Claire berdiri. Itu jalan keluar. Cepat, mereka berlari sekuat tenaga, melewati reruntuhan logam yang jatuh dari langit-langit. Beberapa kali Claire hampir terjatuh, tapi Ethan menggenggam tangannya erat, tak membiarkannya lepas. Namun tiba-tiba, suara mengerikan terdengar. Suara dengungan logam bercampur raungan rendah. Dari balik asap, muncul bayangan samar Flatwoods, tidak lagi utuh, tapi seperti roh yang terbakar, melayang dengan bentuk setengah transparan. Matanya masih bersinar emas, meski redup. Kalian pikir bisa lari dari kekekalan? Claire menjerit. Tidak mungkin, kita sudah menghancurkannya. Ethan menggeram, menarik Claire makin cepat. Itu, sisa kesadarannya. Cepat, jangan berhenti. Bayangan Flatwoods melayang mengejar. Setiap langkah mereka dibayangi aura dingin yang menusuk tulang. Lorong panjang menuju celah keluar bergetar hebat. Lantai pecah, dinding roboh, dan api listrik menyambar dari kabel putus. Claire hampir kehilangan keseimbangan saat lantai di depannya runtuh, menyisakan jurang gelap. Ethan menjerit, lompat. Mereka berdua melompat bersamaan, hampir tak berhasil, tapi Ethan sempat meraih sisi logam yang masih kokoh dan menarik Claire ke atas. Nafas mereka terengah, tapi tidak ada waktu untuk berhenti. Suara Flatwoods semakin dekat, tak ada yang keluar hidup-hidup. Akhirnya, mereka sampai di ruang terbuka yang mengarah keluar. Cahaya bulan menyinari jalan sempit menuju tanah berbatu di luar kapal. Tapi jalan itu runtuh perlahan, seperti pasir longsor. Ethan menggenggam tangan Claire erat. Kita lompat bersama, jangan lepaskan. Claire menatapnya, mata penuh ketakutan, tapi ia mengangguk. Bersama, dengan teriakan putus asa, mereka melompat melewati celah terakhir. Tubuh mereka terhempas ke tanah keras di luar kapal, berguling beberapa kali. Begitu mereka mendongak, pemandangan mengerikan terlihat. Kapal raksasa itu benar-benar runtuh ke dalam tanah, menyemburkan cahaya merah dan biru seperti gunung berapi. Suaranya mengguncang seluruh hutan di Flatwoods. Dari dalam ledakan, terdengar jeritan panjang Flatwoods monster, sebelum akhirnya terdiam selamanya. Cahaya meledak sekali lagi, dan kapal itu lenyap, runtuh ke dalam bumi, meninggalkan kawah besar yang berasap. Hutan kembali sunyi, angin malam berhembus, membawa aroma tanah terbakar. Claire duduk terkulai, tubuhnya penuh luka dan kotoran. Ia menatap langit, lalu menunduk, menangis terisak. Tommy, dia seharusnya ada di sini bersama kita. Ethan duduk di sampingnya, meski tubuhnya hampir tak kuat lagi. Aku tahu, tapi dia yang membuat kita bisa melihat bintang malam ini. Jangan biarkan pengorbanannya hilang sia-sia. Claire terdiam, menutup wajah dengan kedua tangannya. Di kejauhan, sirene polisi dan helikopter mulai terdengar. Helikopter militer mendarat di tepi kawah. Sorotan lampu putih menyilaukan mata Ethan dan Claire yang duduk lemas di tanah. Pasukan bersenjata lengkap turun cepat, wajah mereka dingin, senjata diarahkan langsung pada dua orang yang tersisa itu. Letakkan tangan kalian di kepala. Jangan bergerak. Claire gemetar, berusaha berdiri. Tidak, tunggu, kami bukan musuh. Kami hanya... Tentara itu tak memberi kesempatan. Dua orang berpakaian jas hitam datang dari helikopter lain, wajah mereka tersembunyi di balik kacamata gelap meski malam begitu gelap. Salah satunya berbicara dengan suara berat. Bawa mereka, perintah langsung dari pusat. Ethan mencoba melawan, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia dipaksa masuk ke dalam helikopter bersama Claire, tangannya diborgol. Claire menjerit, air mata mengalir. Tommy, dia masih di dalam sana. Dia menyelamatkan kita. Pria berkacamata hitam itu hanya menatap dingin. Tidak ada yang tersisa di sana. Hanya reruntuhan. Ethan menatapnya tajam. Kau tahu tentang ini, kan?
Flatwoods Monster. Kapal itu, kau semua tahu selama ini. Pria itu tersenyum tipis. Ada banyak hal yang dunia tidak perlu tahu, Tuan Carter. Mereka dibawa ke fasilitas bawah tanah yang penuh penjagaan ketat. Tidak ada jendela, hanya dinding baja dan cahaya lampu putih menyilaukan. Ethan dan Claire dipisahkan ke dua ruangan berbeda, hanya diberi kasur tipis dan kamera pengawas di setiap sudut. Hari-hari berjalan tanpa penjelasan. Setiap kali pintu terbuka, orang-orang berseragam lab putih masuk membawa catatan, memeriksa tubuh mereka, mengambil sampel darah, bahkan mencoba memasang alat di kepala mereka. Claire menangis setiap malam. Ethan mencoba menenangkan, meski ia sendiri mulai merasa putus asa. Suatu malam, saat pintu terbuka untuk mengantar makanan, Ethan sempat mendengar percakapan dua tentara. Katanya pemerintah sudah tahu tentang kapal itu sejak 1952, saat penampakan pertama di Flatwoods. Ya, mereka sebut Project Black Lantern. Semua ini ditutup-tutupi. Kalau begitu kenapa masih ada kapal aktif? Karena ini bukan satu-satunya, itu hanya salah satu dari banyak kapal yang terkubur di bumi. Ethan membeku, darahnya berdesir. Bukan satu-satunya, beberapa minggu kemudian, seorang dokter tua masuk ke ruang Ethan. Ia berbeda dari yang lain, wajahnya penuh keraguan. Saat tentara tak memperhatikan, ia meletakkan sebuah kertas kecil di bawah nampan makanan Ethan. "Baca ini setelah aku pergi," bisiknya cepat. Begitu pintu menutup, Ethan membuka kertas itu. "Tommy masih hidup, jangan percaya mereka. Flatwoods hanyalah awal. Mereka sudah bangun di tempat lain." Seorang teman. Ethan menatap kertas itu lama, pikirannya berkecamuk. Jika Tommy masih hidup, apa yang terjadi dengannya? Apakah ia masih dirinya sendiri, atau sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar? Claire, di ruangan sebelah, memeluk lututnya dan berbisik lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Tommy, aku akan menemukanku kembali. Apapun yang terjadi." Di luar fasilitas, malam Flatwoods kembali sunyi. Tapi jauh di bawah tanah, di lokasi-lokasi lain di seluruh dunia, sesuatu mulai bergetar, seakan menunggu waktu untuk bangkit. Flatwoods hanyalah permulaan. Surat kabar lokal di West Virginia hanya menulis berita singkat, ledakan misterius di Flatwoods, diduga kebocoran gas alam. Tidak ada korban jiwa dilaporkan. Tidak ada yang tahu cerita sebenarnya. Tidak ada yang tahu pengorbanan Tommy. Dan dunia tetap berjalan, di ambang kebenaran yang lebih menakutkan. Jika kalian suka dengan konten saya, tekan like dan subscribe. Terima kasih.